Ini adalah teleskop lama gua. Teleskop murah yang gua beli sekitar 10 tahun yang lalu ketika gua masih SMA. Jadi ini adalah teleskop yang gua beli waktu itu di Gramedia ya. Itu dia gak ada mereknya, jadi dia gak bermerek. Dia cuma punya spesifikasi aja, yaitu 114/900, yang artinya dia punya bukaan 114 mm atau sekitar 3,5 inci, dan focal length atau panjang vokal 900 mm. Ini gue beli waktu itu sekitar 2 jutaan ya, 2 juta sih pas. Sebenarnya itu agak mahalan karena gue belinya di Gramedia, seharusnya ini lebih murah ya, sekitar sejutaan lah, sejutaan lebih dikit harusnya ya. Karena ini bukan teleskop yang bermerek. Kalian kalau mau beli teleskop, kalau bisa jangan beli di Gramedia karena pasti mahal ya, pasti dimahalin, lebih mahal. Kalau mau beli, belilah di reseller asli yang bermerek ya. Ada banyak sekali merek teleskop yang terkenal, Celestron, Skywatcher, Mate, terus ada Orion. Jangan beli yang kayak gue ini dia gak ada mereknya. Selain karena barangnya udah pasti bagus, udah pasti berkualitas, kalian juga pasti bisa dapet namanya garansi ya. Terus dapat technical support juga kalau kalian kesusahan mengoperasikan teleskop tersebut. Nah, dengan teleskop lama gua yang murah ini, kita akan tur ke bulan. Nggak tur sih, maksudnya kita akan coba zoom sedekat mungkin ke permukaan bulan, ke kawah-kawah bulan ya, pakai teleskop ini. Kita lihat sejauh mana kemampuan teleskop ini, apakah worth it dengan harga segitu ya. Jadi gue jelasin dulu nih plus minus dari teleskop ini. Jadi meskipun murah, keuntungan teleskop ini adalah dia adalah reflektor. Jadi dia Newtonian ya. Teleskop Newtonian atau reflektor yang artinya dia tidak memakai lensa, tapi dia memakai cermin. Kenapa itu untung? Karena teleskop yang menggunakan lensa atau refraktor ya, teleskop refraktor, dia itu lensanya harus benar-benar bagus untuk menghasilkan gambar yang jernih. Karena lensa yang jelek itu biasanya mengalami yang namanya chromatic aberration atau cacat kromatik ya. Dia tidak bisa memfokuskan panjang gelombang warna itu di satu titik. Jadi kalau kalian lihat gambarnya, biasanya dia akan ada semacam, kalau misalnya foto bulan ya atau foto planet, dia akan ada semacam lingkaran warna-warni di pinggirannya. Itu namanya cacat kromatik. Nah, kalau cermin dia itu setahu gue dia tuh minim banget cacat kromatik. Nah, tapi teleskop reflektor itu gak sepenuhnya bebas dari lensa, karena kita butuh yang namanya itu eyepiece atau lensa okuler. Nah, disitulah kelemahan dari si teleskop murah ini. Dia kualitas eyepiece-nya itu rendah banget. Kalau kalian lihat eyepiece yang datang bersama teleskop ini, itu dia ada tulisan H. Misalnya eyepiece 20 mm ini. Kalian lihat dia ada tulisannya H 20 mm. Nah, eyepiece yang awalannya H itu emang eyepiece yang kualitasnya paling jelek lah pokoknya. Jadi ya, kalau kalian emang mau beli teleskop murah, sebisa mungkin langsung upgrade eyepiece-nya ya, karena itu emang ngaruh banget ke viewing kalian, viewing experience kalian. Dan eyepiece yang bagus itu emang mahal ya. Gua sih beli yang Excel punya Celestron, itu ya itu mid end lah, nggak terlalu high end tapi udah lumayan bagus lah. Dan itu pun harganya udah lumayan ya. Kalian nggak perlu beli yang Excel, cukup yang Celestron Omni pun itu udah bagus sebenarnya. Kenapa gue saranin kalian untuk invest di eyepiece? Karena eyepiece yang bagus itu bisa lo pakai selamanya. Jadi meskipun kalian gonta-ganti teleskop nanti ke depannya, kalian masih bisa pakai eyepiece itu. Jadi gak masalah lah kalau invest sedikit di eyepiece ya. Kelemahan kedua dari teleskop ini adalah mountingnya guys. Mountingnya itu dia agak-agak ringkih ya, jadi mudah banget bergetar. Kenapa ini penting? Karena kalau kalian lihat di teleskop, melihat sesuatu yang diperbesar itu pasti
getaran dikit itu tuh berasa banget. Dan ini getarannya lumayan lama ya, sekali kesentuh itu bisa hampir 10 detik baru diem. Jadi ya itu salah satu ya mungkin cost savingnya di situ ya, di eyepiece dan di mountingnya. Tapi dari segi optik ini lumayan, meskipun dia udah lama ya, udah 10 tahun, udah pernah gue cuci juga. Dan ini pun fokusernya pernah patah gara-gara gue copot waktu itu, terus gue lem aja itu. Oke, kita lihat aja bagaimana performa teleskop ini untuk lunar imaging atau untuk memfoto bulan. Dalam hal ini kawah-kawah bulan ya. Kita mau melakukan tour yang artinya harus ngezoom ya, benar-benar ngezoom semaksimal mungkin. Langsung aja kita mulai pengamatannya. Kita persiapkan dulu teleskopnya. Untuk mengetahui posisi benda langit yang akan gue amati, gue biasanya pakai aplikasi yang bernama Stellarium. Ini adalah aplikasi mobile yang bisa lo download di Play Store ya. Tetapi ada satu masalah, yaitu cuaca. Seperti biasa ya, kalau ngeluarin teleskop itu pasti berawan. Kita tunggu aja malam, agak malaman, karena kan kita bulan ya. Bulan itu agak-agak gampang lah, gak susah planet. Jadi berawan-berawan sedikit ya bisa lah. Tapi kenyataannya awannya baru hilang seminggu kemudian. Oke guys, jadi setelah seminggu akhirnya kita keluar juga. Akhirnya langitnya lumayan cerah ya, meskipun ada awan tapi ya ada celah-celahnya lah, sedikit celah-celah cerahnya, agak berawan. Ini juga lumayan banyak bintangnya ya. Setelah seminggu gue tunggu nih hari pertama setelah purnama ya. Tetapi musuh utama para astronom amatir ini tidak hilang dengan semudah itu. Iya, mulai berawan lagi ya guys. Aduh, belum dapat gambar yang bagus tapi udah mulai berawan lagi. Jadi ya, coba kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja gimana. Ya kurang lebih sejam lah ya. Jadi karena bulannya, kalian lihat sendiri tuh ya, bulannya ketutupan awan. Jadi gua backup dulu ya hari ini. Kita coba lagi besok. Udah gua tunggu juga masih belum bisa, masih gak hilang-hilang juga awannya. Oke, kita coba lagi besok. Tapi gue tidak pulang dengan tangan kosong. Gue masih sempat mendapatkan footage dari bulan sebelum benar-benar tertutup oleh awan. Tetapi, gue menyadari kayaknya ada sesuatu yang salah dari footage yang gue ambil. Gambar bulannya itu gak fokus guys, jadi buram. Setelah riset-riset di internet, kemungkinan besar teleskop gua itu out of collimation, yang artinya cermin primary dan cermin secondary dari teleskop ini itu tidak sejajar. Jadi gue menghabiskan satu malam untuk mengkolimasi teleskop ini. Dan gue pun membuat alat bantu kolimasi sederhana menggunakan tutup dari eyepiece yang gue lubangi tengahnya. Jadi guys, akhirnya setelah sekian lama nunggu ya, akhirnya bulannya muncul. Meskipun agak berawan sedikit tapi ada sedikit jeda ya, ada jeda-jeda dimana
awannya nggak menghalangi bulannya ya. Semoga hari ini kita dapat ultra zoom ke bulannya menggunakan teleskop ini. Oke. Dan akhirnya setelah sekian lama menunggu dan sempat gagal, pengambilan gambar pun dimulai. Malam ini lumayan cerah ya. Cuman emang kondisi atmosfernya itu bergejolak banget, jadi nggak bisa terlalu ngezoom. Kalau terlalu ngezoom nanti dia ya bergejolak gitu. Akhirnya setelah sekian lama nunggu, teleskopnya udah jadi, udah lumayan lah fokusnya ya. Udah kayak kemarin jelek banget fokusnya ya. Ini bulannya udah gak bulan purnama lagi, tapi ya sebenarnya lebih better sih karena dia gak terlalu terang ya. Pengambilan gambarnya udah selesai, karena sekarang udah jam 11:30 ya. Besok gua masuk kerja, jadi gue gak bisa lama-lama ngambil gambarnya. Ini bakal gue kasih tahu kalian nanti hasilnya kayak gimana, bakal gue proses, dan inilah hasilnya. Oke guys, jadi itu dia hasilnya. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih lumayan ya. Ya sesuai ekspektasi lah dari teleskop kayak gini. Ditambah kondisi atmosfer itu lagi gak bagus ya, lagi bergejolak banget. Turbulensinya itu lumayan parah. Jadi ketika kita zoom lebih jauh, itu kelihatan banget gambarnya itu bergejolak gitu ya, wobbly gitu. Tapi overall ini menurut gue sih bagus ya, worth it lah. Oke guys, sampai di sini dulu video dari gue. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Karena gue akan banyak sekali bikin konten dengan teleskop ini. Kita akan coba hunting Jupiter, Saturnus, kita juga akan coba hunting nebula Orion ya, menggunakan teleskop ini. Dan terima kasih sudah menonton. See you in the next videos.